Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita rangkai dengan selawat dan salam untuk junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Saudara penonton, alhamdulillah pagi ini kita bertemu di channel ini. Dan ini merupakan pertemuan kita yang pertama karena kami memang mendapat desakan, katakanlah begitu, anjuran dan saran dari kawan-kawan agar memiliki channel khusus yang jangkauannya lebih luas dan juga dengan konten yang lebih bervariasi seperti itu. Oleh karena itu nanti mungkin narasumber kita juga akan memberikan sambutan sejalan dengan launchingnya channel ini. Kali ini kita akan mencoba untuk berbincang-bincang dan berdiskusi tentang sejarah kehidupan para ulama kita, terkhusus adalah ulama-ulama yang ada di Kabupaten Kampar, dan lebih khusus lagi adalah para pendiri pondok pesantren yang hari ini masih ada di tengah-tengah kita. Kata pepatah, tak tahu maka tak kenal, tak kenal maka tak sayang, dan kalau tak sayang tentu tak mungkin orang cinta. Pertanyaannya adalah, orang yang kita cintai itu dia sudah tidak ada lagi. Tapi mungkinkah kita mencintainya? Tentu nanti ada jawaban dari Ustadz kita. Nah, untuk membahas ini nanti banyak sekali ulama-ulama kita yang terdapat di Kota Kampar. Tapi kami hanya akan memfokuskan pada 3 saja nanti. Yang pertama adalah Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi. Kemudian ada lagi sebuah buku yang baru terbit ini, yaitu Cinta Sang Buya Sejati, biografi Syekh Haji Aidarus Ghani Al-Khalidi Al-Kampari. Kemudian juga ada satu buku lagi, Lentera Tasawuf Rokan Hulu, dan ini semua ditulis, disusun dan dirangkum oleh narasumber kita pagi hari ini, yakni Bapak Dr. Haji Afrijan Effendi LCMA. Nah, untuk tidak memperpanjang mukadimah lagi, segera akan saya sapa beliau. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Pagi ini ya mungkin tidak ada kegiatan yang mendesak ya Pak? Ya, alhamdulillah kita khususkan waktu pagi ini untuk bertemu dengan channel Bang Wakis. Alhamdulillah. Pak Dokter, dulu memang pernah di kawasan Kampar sana, tepatnya di Batu Besuran, ada ulama besar yang karyanya secara turun-temurun masih diwarisi oleh zuriat mereka. Yang kita kenal hari ini adalah Pondok Pesantren Darussalam, yang tepatnya adalah di Saran-Kabun, Kabupaten Rokan Hulu. Nah, sebelumnya adalah disebut dengan STI di Batu Besuran. Nah, barangkali sebelum kita membahas itu ada lagi mungkin yang nanti akan Ustadz sampaikan, karena beliau juga ada orang tua yang juga tak kalah besarnya dibandingkan dengan beliau ini. Silakan Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bang Wakis yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu pagi ini. Nah, ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang mempertemukan kita, ya Allah yang memberikan kita waktu sehingga kita bisa duduk di sini. Ya, kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya. Pertama, saya memang termotivasi untuk menyusun sejarah para ulama ini. Ya, waktu itu saya baru pulang tahun 2002, terus ya selesai S2 saya di Sudan. Ya, jadi S1 saya di Al-Azhar, ya selesai tahun 1996. Kemudian melanglang buana mengajar dan sebagainya, kemudian lanjut lagi S2. Selesai S2 tahun 2002. Ya, selesai 2002 itu pulang ke Indonesia. Jadi pas pulang ke Indonesia, ketika pulang pertama dulu selesai S1 di Al-Azhar tahun 97. Di tamat 96 bulan Desember 97, selesai haji saya pulang. Ya, lokasi tempat saya nyantri dulu hilang. Tidak ada lagi. Sudah terbenam. Yang di Batu Surat. Yang di Batu Surat lama. Terbenam oleh PLTA Kota Panjang. Tentu kita yang dulu punya nostalgia di situ. Ya, tamat SD umur 12 tahun. Nyantri di situ selama 7 tahun sampai umur 19 tahun. Rasanya saya merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Tempat-tempat bersejarah kita dididik oleh buya-buya kita. Ya, kemudian juga saya melihat ya 8 desa yang tergenang sudah dipindahkan. Dan bahkan ada satu kenegerian Kota Tengah itu pindah, dan ketika pindah berubah nama. Ya, namanya dulu Kota Tengah, berubah nama jadi Ranah Sungkai. Akhirnya saya berpikir kalau nama berubah, kemudian tempat juga berpindah, nanti sejarah akan hilang. Ya, akan hilanglah sejarah bahwa di Kota Tengah Batu Surat ada seorang ulama besar yang mengembangkan tarekat Naqsyabandiyah, dan dia tidak hanya dikenal di Riau, tapi dikenal di Aceh, dikenal di Jambi, dikenal Sumatera Utara, ya, dan lain sebagainya. Kalau seandainya sejarah beliau ini tidak kita abadikan, maka nanti simpang siur tentang cerita beliau. Ya, akhirnya saya sebagai zuriat beliau, ya, cerita dengan anak beliau masih hidup waktu itu Pak Amiruddin bin Syekh Haji Abdul Ghani. Ya, gimana tuh kalau seandainya kita mulai susun bukunya? Ya, kalau Cucunda mau menulis, ya silakan mulai. Kemudian saya berangkat S2, S2 saya berpikir, ya, pulang 2002, kembali kami bertemu lagi, ya, di makam beliau di Batu Surat, ya, bertemu diskusi tentang sejarah itu. Mulailah Cunda, ya, saya mulai nulis tahun 2003, saya mulai nulis yang namanya sejarah para ulama kita dulu. Ya, dan beliau hanya fokus kepada ilmu tasawuf, mengajarkan tarekat Naqsyabandiyah, bukan seorang akademisi yang banyak karya-karyanya gitu. Akhirnya kita melacak, mencari informasi dari rumah ke rumah, dari person ke person, ya, mulai dari anak beliau, saya tanya satu-satu, ya, sampai ke keponakan beliau yang masih hidup, ya, sampai ke cucu beliau. Ya, kalau saya ini posisinya cici, Pak. Cici ya? Ya, cici jauh. Jadi di bawah cucu lagi. Jadi generasi keempat saya. Syekh Abdul Ghani generasi pertama, datuk saya generasi kedua, ibu saya generasi ketiga, saya generasi keempat. Ya, jadi pada generasi keempat saya bertanya, sama ibu saya bertanya, sama mak tua bertanya, sama mama tanya dan sebagainya, sampai ke datuk-datuk, sampai ke nenek-nenek tanya, sampai kepada jamaah yang bertemu dengan beliau. Ya, maka kita kumpulkan data itu. Ya, tapi waktu itu saya fokus membahas tentang biografinya. Ya, yang penting, yang terutama sekali adalah biografi dulu. Ya, sejarah hidupnya. Kemudian baru kita masukkan kifrah-kifrah. Ya, maka akhirnya digabungkanlah dua hal itu, biografi dengan kifrah Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi Al-Kampari. Ya, jadi judul buku ini Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi, ulama sufi karismatik dari Batu Surat, Kabupaten Kampar Riau. Lahir tahun 1831, wafat tahun 1961. Setelah bahan-bahan dikumpulkan, maka tentu yang namanya kita baru peneliti pemula dan juga baru pertama menulis sejarah, agak gampang menerbitkan buku ini. Ini sudah cukup syarat atau belum? Akhirnya baru terbit buku ini tahun 2012.
dari kita melacak 2002 Iya. sampai 2012, 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun setelah istikharah, akhirnya saya terbitkan bismillah. Ya, kalau seandainya kurang nanti diperbaiki, Iya. ya kita tambahkan. Nah, ini. Terbit buku ini, ya, setelah terbit buku ini menyebar. Iya. Ya, diterbitkan oleh Zanafa, ya, Zanafa. sampailah buku ini ke Aceh, sampai buku ini ke Kalimantan. Iya. Bahkan sampai buku ini ke Brunei Darussalam. Darussalam. Ya, setelah buku ini sampai ke Aceh, ya, salah seorang ya pembaca dari Aceh, jamaah dari Aceh, dia menghubungi saya. Iya. Ya, Pak Ustadz yang nulis buku ini, ya, ya, ada yang kurang untuk Pak Ustadz Iya, iya. dari judulnya. Apa yang kurang tuh saya? Beliau ini kalau di Aceh, kami mengenal beliau dengan Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi Al-Kampari. Nah, ini kurang Al-Kamparinya nih Pak Ustadznya. Ya, Al-Kamparinya. Nah, tapi di bawah ada saya tulis Kabupaten Kampar. Oh, itu tidak cukup tuh Ustaz. Harus masukkan ke nama beliau. Nah, ini jadi di edisi revisi, insya Allah nanti kita akan tambahkan Al-Kamparinya. Ya, orang Kampar, bahwa beliau dikenal di Aceh, ya, beliau memiliki murid yang juga ulama besar di Aceh, yang namanya Syekh Muhammad Wali atau dikenal dengan Syekh Muda Wali. Ya, beliau pendiri, Syekh Muda Wali ini pendiri Pondok Pesantren Darussalam di Aceh dan juga pembawa pertama Tarekat Naqsyabandiyah ke Aceh. Itu murid dari Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi. Ya, maka terbitlah buku ini. Ya, alhamdulillah Zanafa mau menerbitkan. Dan sekarang edisinya tinggal sedikit. Mungkin sekitar tahun depan kita akan terbitkan edisi baru. Kita lengkapi lagi. Ya, dan ini halamannya baru. Ya, sekitar 140 halaman. Ya, dan insya Allah nanti akan kita tambahkan. Jadi yang menarik dari sejarah beliau ini, ya. Pertama, kecintaan para jamaah dan masyarakat pada beliau ini luar biasa, Pak. Saya penasaran, ya. Saya aja sebagai cici beliau, kalau ketemu dengan jamaahnya, itu sangat dihormati. Pernah saya pergi ceramah waktu itu, masih di pondok, yang dibawa oleh guru saya ke daerah Sibiruang. Ya, saya ceramah, ditanya, kamu dari mana, nak? Saya bilang, saya dari Tandun. Oh, Tandun. Lalu kenapa kamu bisa sekolah ke Batu Surat? Ya, saya bilang karena masih ada hubungan datuk saya dengan pimpinan pesantren Batu Surat. Apa hubungannya? Ya, Buya Syekh Haji Aidarus itu ya, adik datuk saya. Adik gimana ceritanya? Ya, satu ayah tapi lain ibu. Ya, jadi kalau datuk saya itu ayahnya Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi, ibunya dari Pangkalan, ya. Sementara ya Syekh Haji Aidarus Ghani Al-Khalidi, ya, itu ayahnya Syekh Abdul Ghani, ya, ibunya dari Petapahan, dari Batu Gajah Petapahan. Oh itu. Ya memang Syekh Abdul Ghani itu banyak istrinya katanya. Ada 6 istrinya dan mengatakan 7 istrinya. Ya, tapi jangan salah paham. 6 itu tidak sekali pakai. Jadi yang dipakai cuma 4. Ya, ketika meninggal 1 ganti 1 lagi. Meninggal umpamanya 2 ganti 2 lagi. Jadi jumlahnya semuanya 6 orang. Ya. Jadi datuk saya adalah anak dari Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi dari istri ketiga. Oh gitu. Langsung waktu itu saya dihormati, ya. Dihargai sekali, begitu karismatiknya. Ya, lalu saya coba meneliti sejarahnya. Apa sebenarnya yang menyebabkan beliau itu karismatiknya? Ya, yang pertama saya menengok adalah ya, ibadahnya kepada Allah. Ibadahnya luar biasa, kemudian dia menjaga kesehatannya juga luar biasa. Sehingga beliau ini umurnya 150 tahun. Ya. Jadi 150 tahun umurnya. Setelah saya teliti, ya, saya mendapatkan tidak sampai 150 tahun, tapi hanya 130 tahun. Yang dapatkan catatan dari anak beliau yang selalu menceritakan ke acara-acara haul, ceritakan sejarah. Lahir beliau ini, Syekh Haji Abdul Ghani ini, tahun 1431, wafat tahun 1961. Ya, tapi mungkin orang tua-tua kita dulu mungkin lupa untuk menghitungnya, gitu kan. Cuma dapat angka-angkanya. Saya coba hitung ketika saya meneliti, ya, karena kita penelitinya kan harus teliti. Ya biasanya Ustaz, pada hitungannya tahun Hijriah itu
memang berkurang. Mungkin Iya. kalau hitungannya tahun Hijriah, Iya. mungkin saja sampai 150 tahun. Ya, tapi ini yang kita dapat itu tahunnya adalah tahun Masehi. Masehi. 1831. Ya, 1961. Saya coba 1961 kurangi Iya. 1831. Jadi 130 tahun. Ya, namun bagaimanapun tuh umur udah panjang tuh, Pak. Panjang itu. Panjang Lagi ya. sehat lagi. Sehat lagi. Iya. Saya coba teliti sejarahnya, ya. Iya. Apa yang menyebabkan umur beliau ini begitu panjang Iya. dan sehat Iya. dan tidak pikun? Iya. Nah ini saya nanya cucu beliau, ya ada cucu beliau, ya dari Batu Surat, kemudian dari mak saya juga. Beliau nggak pernah pikun. Iya. Ya, jadi setiap kita minta pendapat, beliau bisa menjelaskan. Ya, apakah masalah hukum dan sebagainya. Tidak pernah beliau nyanyah gitu kan, bertanya terus enggak. Ya kan biasa kalau orang ada pikun kan tanda-tandanya adalah sering bertanya. Yang satu ditanya sampai 5 kali. Nah, ini. Nah, akhirnya ya saya coba teliti. Dapatlah rahasianya ya bahwa beliau ini pertama menjaga hati. Ya, hatinya selalu dijaga kesuciannya. Ya, dengan nilai-nilai keikhlasan ya. Nilai sabar, nilai tawadhu, nilai tawakal, nilai qanaah, ya, yang bisa merusak hati kita dari pengaruh dunia itu jaganya. Kemudian boleh istiqomah di situ. Ya, itu jaga hatinya. Ya. Kemudian beliau ini juga orang yang kuat menjaga kesehatan jasmaninya. Jadi jasmani dijaga, rohani juga dijaga. Kalau rohani kan hati kita. Ya, sesuai yang ada di surah Asy-Syu'ara itu kan. Allah berfirman, "Allazi khalaqani fa huwa yahdin, wallazi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fa huwa yashfin." Dialah Allah yang menciptakan aku, dialah yang memberikan hidayah. Dialah Allah yang memberi aku makan dan memberi aku minum. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Nah, karena penyakit kita kan kalau kita lihat surat Syu'ara ayat 78, 79, 80 ini ada dua. Penyakit rohani itu hanya sehat dengan hidayah, petunjuk dari Allah. Kemudian penyakit jasmani itu sehat dengan mengatur pola makan kita. Ya, ternyata beliau luar biasa. Ya, dari pola makan beliau suka makan ikan. Nah, karena pas rumahnya pinggir Sungai Kampar pula, Pak. Jadi Sungai Kampar dulu kan banyak ikan. Setiap ada nelayan pagi-pagi lewat depan rumah, itu selalu singgah di tempat Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi. Tunggu dulu, Ustaz. Tadi kan beliau wafat tahun 61. Ya. Ustaz, sudah berapa tahun begitu? Saya lahir tahun 1971. 71 ya. Jadi jaraknya 10 tahun. Jadi saya tidak jumpa. Tidak jumpa ya. Maka justru itu ketika meneliti saya banyak bertanya kepada keluarga-keluarga yang jumpa dengan beliau. Jadi setiap nelayan itu singgah di rumah beliau. Manggil, "Ayah." Ya, nah, mau cari ikan nggak ayah? Ada pesan ayah. Ya, pesan ayah nanti. Ya, kalau dapat baung, ya singgahkan baung di sini. Ya, tak doakan ya. Ayo, baik. Nanti saya doakan, didoakanlah orang itu. Ya, kemudian berangkat cari ikan. Ya, itu semua masyarakat kepada Syekh Haji Abdul Ghani manggil ayah. Nah, jadi saya tanya, kenapa belum manggil ayah? Ya, masyarakat manggil ayah. Begitulah dekatnya Syekh Haji Abdul Ghani kepada masyarakat. Ya, jadi masyarakat itu diayomi. Ya, beliau tidak memiliki jarak dengan masyarakat. Baik masyarakat itu orang-orang yang dekat dengan masjid ataupun preman sekalipun itu dekat dengan beliau. Ya, maka beliau punya karismatik. Jadi orang tidak memanggil Buya tapi manggil ayah. Tidak manggil Syekh tapi manggil ayah. Lebih akrab ya. Itu. Jadi beliau pun menganggap masyarakat itu anak rohaninya. Anak rohaninya. Jadi setiap hari Rabu itu Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi itu selalu duduk di pasar. Ya, duduk besar ya dekat kedai. Ada dulu kedai kalau saya waktu sekolah waktu surat ada kedai Datuk Kanidat namanya. Jadi masyarakat selalu bilang dulu ketika Syekh masih hidup, dia selalu duduk di kedai Datuk Kanidat ini. Kenapa duduk di situ? Karena Datuk Kanidat ini orang Pangkalan dan Syekh Haji Abdul Ghani juga ayahnya orang Pangkalan. Jadi nyambung ceritanya. Ngapain beliau duduk ya setiap hari Rabu di sini? Dikatakan beliau duduk di sini adalah untuk menunggu masyarakat yang ingin bertanya. Yang tanya masalah hukum, yang masyarakat minta didoakan dan sebagainya. Itulah
salah satu cara untuk interaksi beliau dengan masyarakat pada saat itu. Iya. Ya. Jadi ketika nelayan tadi pergi ya cari ikan, dapat ikan langsung singgah. Ya, singgah. Dan singgah itu bukan dijual ikannya enggak, tapi dihadiahkan ya untuk Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi yang telah mendoakan beliau mencari ikan. Itu rezeki ya, itu untuk ayah. Ya, beliau suka makan ikan. Ya, nah suka makan ikan lah dia sehat walafiat. Ya, kemudian ya untuk menjaga kesehatan ini beliau juga suka mandi sebelum sholat subuh. Jadi sebelum azan subuh itu udah mandi. Ya, langsung beliau mencebur di Sungai Kampar itu. Ya, itu diamalkannya. Ya, berpuluh-puluh tahun lamanya. Ya, telah saya mendengar dari beberapa ilmuwan yang mengatakan memang mandi sebelum sholat subuh itu luar biasa untuk menetralisir kesehatan kita. Nah, itulah amalan-amalan beliau untuk menjaga kesehatan jasmani, tambah lagi kuat makan sayur dan lain sebagainya. Kalau untuk kesehatan rohaninya, ya beliau jaga pikirannya, tidak mau terlalu pusing pikirannya memikirkan dunia. Nah ini ya salah satu kelebihan Syekh Haji Abdul Ghani ya dari segi kesehatannya. Ya. Kemudian kalau dari segi keilmuan, ya, beliau ini mengajarkan tarikat bukan hanya sekedar dapat kaji tarikat aja, tapi sebelum belajar tarikat atau mempelajari tarikat, beliau sudah pelajari syariat. Itu. Karena kini kan banyak kita melihat, ya orang menyalahkan tarikat Naqsyabandiyah, ya, memang tidak pula bisa kita pungkiri. Ada orang mengajarkan tarikat Naqsyabandiyah ini tidak sesuai syariat, katanya. Itu. Jadi tidak sesuai syariat, ya. Nah, itu banyak kita lihat aduan-aduan dari masyarakat. Kadang dia ngaku tarikat Naqsyabandiyah, tapi sholatnya terlambat terus. Nah, orang dah azan dia masih merokok, masih makan-makan dan sebagainya. Ya, padahal dalam syariat itu kan afdhalus sholati fi awwali waqtiha. Sebaik-baik sholat di awal waktu. Nah, ini bukan berarti sudah dapat tarikat Naqsyabandiyah boleh melalaikan syariat, enggak. Jadi Syekh Abdul Ghani ini dia mengetahui syariat. Bagaimana afdalnya syariat sholat, bagaimana afdalnya syariat zakat, syariat haji, ya, dan lain-lain sebagainya. Beliau tahu semua. Karena memang beliau ketika masih kecil, ya, umur 10 tahun itu sudah belajar tahsinul Quran. Ya, jadi belajar membaca Al-Quran untuk fasih baca Quran selama 2 tahun. Beliau belajarnya di Syekh Muhammad Said yang ada di Ranah Kumpai. Jadi Ranah Kumpai itu berubah nama. Ya, namanya dulu Ranah Kumpai. Sekarang namanya berubah, ya, setelah Ranah Kumpai berubah jadi Subaliang. Dari Subaliang berubah sekarang namanya jadi Sibiruang. Jadi nama resminya sekarang nomenklatur pemerintah kini namanya adalah Sibiruang. Dulu namanya pada tahun 1840-an dulu itu namanya Ranah Kumpai. Jadi di Ranah Kumpai itu ada perguruan pengajian di sana untuk ngaji Al-Quran yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Said. Jadi beliau belajar itu tahsin Quran, belajar fikih, belajar nahu, belajar sorob, belajar tafsir dan hadis. Nah, setelah 2 tahun di sana dapat saya baca Quran, dan dapat sedikit banyaknya ilmu-ilmu syariat. Beliau direkomendasi oleh Syekh Muhammad Said untuk bisa melanjutkan ke pesantren yang ada di Sumani Batu Sangkar. Nah, jadi pulang ke Batu Surat, ya, kemudian berangkat ke Sumani Batu Sangkar, itu jalan kaki dari Batu Surat ke Batu Sangkar, mendaki Bukit Barisan, ya, naik turun sampailah di Batu Sangkar. Setelah sampai di Batu Sangkar, belajarlah dengan Buya Sumani itu, belajar syariat. Ya, belajar syariat seperti fikih, nahwu, sharaf, tafsir, hadis itu dipelajari. Ya, sampailah beliau belajar sana selama 6 tahun. Ya, jadi dari umur 12 tahun sampai umur 18 tahun di Sumani. Ada yang mengatakan 7 tahun sampai umur 19 tahun di Sumani. Ya, belajar syariat. Ya. Sehingga akhirnya karena Syekh Haji Abdul Ghani ini ya adalah pelajar yang rajin, pelajar yang tekun, pelajar yang baik, yang juga yang pintar, disenangilah oleh gurunya. Ketika gurunya senang dan sayang pada beliau, gurunya pun berniat untuk membawa Syekh Haji Abdul Ghani ini berangkat haji. Ya, jadi sampaikanlah oleh Buya Sumani itu, tapi tidak secara langsung. Ingat tahunnya?
tahunnya kalau kita jumlahkan, beliau lahir kan tahun 1831. Iya. Kita tambah 18 tahun. Iya. Nah, 1831 tambah 18 tahun, Iya. jadi sekitar 1850 lah. Iya. Atau 1849 sekitar tahun itu, ya. Iya. Jadi sekitar tahun 1849 atau tahun 1850 itu, Iya. ya. Apa kata Buya Sumani? Ya, Abdul Ghani, Iya. ya. Kamu kan udah tahu jalan arah ke Pangkalan, Iya. ya, tahu Buya, Iya. ya. Bisa nggak kamu kawani Buya, karena Buya mau berangkat haji. Buya ngambil rute nanti dari Pangkalan, di Pangkalan nanti naik perahu sampai ke Taratak Buluh. Iya. Dari Taratak Buluh nanti jalan kaki sampai ke Senapelan. Iya. Dari Senapelan nanti baru naik kapal lagi ke Tamasik, ya, Tamasik, ya, Singapura, ya. Singapura, ya. Nah, tolong tunjukkan Buya, antar Buya ke Pangkalan dulu, ya, antar Buya Pangkalan. Karena kan Abdul Ghani kan ayahnya orang Pangkalan. Dari Sumani Ya. malah dia Dari ke Padang, Sumani, ya, Batu tapi Sangkar, masih ke Riau, ya. ya, bukan ke Padang dia. Iya, iya. Ya, mungkin perhitungannya, ya, mungkin jalan ke Riau itu lebih lancar mungkin. Nah, juga lebih dekat untuk pelayaran gitu kan. Dan juga mungkin rutenya lebih banyak. Iya. Ya, akhirnya jalan kaki dari Sumani, Batu Sangkar menuju Pangkalan, tentu naik bukit turun bukit. Sampailah dia di pelabuhan sungai yang ada di Pangkalan, yaitu sungai kan Sungai Mahat namanya. Iya, iya. Sungai Mahat itu, ya. Kemudian Syekh Abdul Ghani mengira hanya diantar sampai di situ saja. Iya. Ya, jalan Buya, lah sampai Buya, Iya, ya, iya. saya antar sampai sini. Ya, apakah saya boleh pulang ke Sumani Buya untuk melanjutkan pembelajaran? Ya, kata Buya, tunggu dulu, Abdul Ghani. Ya, kamu antarkan lagi saya sampai ke Taratak Buluh. Ya, kalau kamu ya mau, ayo ikut Buya. Mau lah Buya, ya, ikut. Ya, ntar Buya sampai ke Taratak Buluh karena dia adalah murid yang tekun, Iya. yang rajin, dekat dengan Buyanya. Ya, antarkanlah Buya Sumani sampai Taratak Buluh. Ya, udah hampir maghrib, nyampe di Taratak Buluh dalam perjalanan kapal. Itu kan dari Sungai Mahat itu. Iya. Ya, pada pertemuan Sungai Mahat dan Sungai Kampar itu dia kan di daerah namanya Muara Mahat dulu. Iya, Muara Mahat. Muara Mahat itu memang ada pertemuan Sungai Mahat dan Sungai Kampar itu. Nah, baru ya belok ke kiri, nah, kita agak ke hilir, Iya. ya menuju Rantau Berangin, Rantau Berangin ke Kuwo sampai Bangkinang, akhirnya sampai ke Taratak Buluh. Ya, sampai Taratak Buluh, ya Syekh Abdul Ghani juga mengira hanya diantar sampai di situ. Di situ aja. Ya, nah cukup Buya. Belum lagi Abdul Ghani, antarkan saya sampai ke Senapelan. Ya, dari Taratak Buluh ke Senapelan itu jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki, ya. Banyak rombongan saudagar-saudagar karena memang pusat perdagangan dulu kan di situ. Taratak Buluh sampai Senapelan yang Paso Bawah sekarang. Ya, itu perdagangan orang berdagang. Ikutlah rombongan orang berdagang itu. Jalan kaki sampai di Senapelan. Hanya dapatlah kapal dari Senapelan menuju Tamasik. Ya, Tamasik Singapura. Ya, setelah diantar gurunya atas kapal, ya kata Syekh Abdul Ghani, udah Buya sampai di sini aja Buya. Tidak, kata Buyanya, antarkan lagi Buya sampai ke Tamasik. Gitu. Jadi Buyanya sudah ada niat sebenarnya, ada niat, tapi tidak disampaikan secara langsung. Ya, akhirnya ditemanilah Buya naik atas kapal sampai ke Tamasik. Ya, yang kini namanya berubah jadi Singapura. Udah sampai Tamasik, baru Buya menyampaikan isi hatinya. Abdul Ghani, sebenarnya Buya ingin mengajak Abdul Ghani sampai ke Mekah. Ya, jadi karena sekarang kita sudah berada di luar negeri, ya di Tamasik, ya Singapura, ya. Sekarang langsung sajalah Abdul Ghani temani Buya sampai ke Jeddah. Jadi naik kapal sampai ke Jeddah, ya. Akhirnya di Jeddah, ya, dari Jeddah ke Mekah melaksanakan haji. Dulu orang haji dulu kan sampai 1 tahun, Pak. Ya, dan 1 tahun baru pulang lagi, ya ke Batu Sangkar bersama gurunya. Nah, itulah perjalanan haji pertama Syekh Haji Abdul Ghani, ya waktu beliau berumur 19 tahun. Ya. Pak Ustadz, sepulangnya beliau dari Sumani tadi, Ya. ke Batu Surat, apa usaha pertama yang ia lakukan terkait dengan masalah pengembangan tasawuf atau juga pendidikan, Ustaz? Ya, jadi pulang dari Mekah tadi, ya ikut gurunya lagi ke Sumani. Ya, di Sumani pun ibarat orang kata sekarang tinggal wisuda lagi. Karena sudah mau tamat, ya.
Setelah tamat belajar di situ selama 7 tahun, dia pulang ke Batu Surat, ke Kota Tengah Batu Surat. Sampai di Kota Tengah Batu Surat, ya, dia ceritakanlah sama ayahnya bahwa dia berangkat haji dengan buyanya. Dan melihatlah di Mekah sana ada pengajian, ada halaqah, ya, ada halaqah kajian tafsir, kajian fikih dan lain sebagainya, dan juga ada kajian tasawuf. Ya. Jadi akhirnya dia sampaikan hasrat hatinya kepada ayahnya, ya bisa nggak? Ya, saya nanti juga belajar ke Mekah. Ya, karena ayahnya ini saudagar, ya, yang akhirnya secara ekonomi, ayah ini secara ekonomi tidaklah kekurangan. Kalau memang kamu mau belajar ke Mekah, ya, ayah ongkosin. Ya, berapa ongkos ke Mekah? Kapan orang berangkat haji nanti ikut kamu? Ya, akhirnya berangkatlah dia tahun depannya haji ke Mekah. Ya, diongkosin sama ayahnya. Ya, jadi setelah diongkosin oleh ayahnya, ya, dia berangkat ke Mekah dan dia belajar sana. Ya, belajar di Mekah Al-Mukarramah. Ya. Jadi belajar di Mekah ini ya, pertama dia berada di Mekah itu selama 10 tahun. Itu pulang ke Kota Tengah, kemudian berangkat lagi ke Mekah. Ya. Ya, berangkat yang kedua ini selama 8 tahun. Jadi lamanya beliau di Mekah itu 18 tahun semuanya. Di saat beliau tinggal di Mekah, disitulah beliau dapat jodoh. Ya, jodoh yang pertamanya kawin dengan Hajjah Maimunah. Jadi Hajjah Maimunah ini ya sebenarnya adalah janda. Janda yang suaminya meninggal juga di Mekah. Ya. Karena waktu suaminya meninggal, Syekh Haji Abdul Ghani waktu itu adalah sesepuh masyarakat atau sesepuh pelajar, dan katakan juga ketua pelajar Sumatera, ya, Sumatera Timur kalau dulu kan, atau Sumatera Tengah. Jadi antara Sumatera Barat, Riau, Jambi, itu dan Sumatera seluruhnya, beliaulah ketuanya. Jadi ketika Hajjah Maimunah, ya, suaminya wafat, ya, tentu Syekh Haji Abdul Ghani lah yang menjadi tasyyi' jenazahnya dan lain sebagainya, kemudian mengurus hal-hal yang lain. Ya, dan waktu suami Hajjah Maimunah ini meninggal, ya, dia baru memiliki 1 orang anak. Anak itu baru berumur 1 tahun, belum lepas menyusu. Ya, tentu setelah suaminya meninggal, tinggallah dia sebatang kara di sana. Ya, nggak ada lagi mahram. Maka ya, pelajar-pelajar dari Sumatera rapat, bagaimana solusinya, bagaimana caranya kita menjaga, ya, Hajjah Maimunah ini yang ditinggal suami. Ya, sampailah kepada hasil rapat, ya, salah satu solusi terbaik, kita carikan dia jodoh, ya, untuk jadi suami atau pengganti suaminya setelah habis iddahnya nanti. Ya, setelah habis iddahnya, ya, sepakatlah mereka mendorong-dorong Syekh Haji Abdul Ghani untuk kawin dengan Hajjah Maimunah ini. Ya, karena merasa tanggung jawab juga sebagai ketua, dan juga tentu ada jodoh lah kan. Dan jodoh kawinlah beliau dengan janda yang beranak 1 tadi, ya. Nah, kemudian dari janda beranak 1 ini, dari Hajjah Maimunah, ya, beliau punya anak. Ya, nama anaknya adalah Hajjah, anak dari sepeninggal suaminya namanya Hajjah Aisyah. Dari anak bersama Syekh Abdul Ghani namanya Hajjah Ruqayyah. Jadi dia punya anak, 1 anak tiri, 1 anak kandung. Ya, anak tirinya Hajjah Aisyah, ya, anak kandungnya namanya Hajjah Ruqayyah. Setelah punya 2 anak, ya, genaplah Syekh Haji Abdul Ghani selama 18 tahun di Mekah. Ya, belajar syariat, belajar tarikat Naqsyabandiyah, belajar tasawuf, ya. Kemudian pulanglah ke Kota Tengah. Ya, pulang ke Kota Tengah, ya, diperkenalkanlah istrinya itu kepada orang tuanya. Ya, dan setelah beberapa lama tinggal di Kota Tengah, akhirnya istrinya ini Hajjah Maimunah minta diantar ke Pariaman. Karena istrinya ini dari Pariaman. Itu dari Pekandangan Pariaman. Sehingga kami punya keluarga juga di Pariaman, Pak. Jadi keluarga di Pariaman ini berkembang, alhamdulillah, dan bahkan kini Bupati Padang Pariaman adalah cici dari Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi. Ya. Kemudian ya, beliau pulang ke Kota Tengah setelah ngantar istrinya ke Pariaman, dan karena dulu ada tradisi kita, ya, menjodohkan dengan anak paman, maka beliau dijodohkan pula dengan anak pamannya. Anak pamannya,
ya anak dari Syekh Muhammad Yusuf Zahidi. Ya, kawin dengan istri kedua yang berasal dari Kota Tengah Batu Bersurat. Ya. Kemudian punya anak dari istri kedua, kemudian kawin lagi. Nah, diambil lagi jodoh. Kalau tadi di Batu Surat dijodohkan beliau dengan anak paman bagian ibu. Ya, artinya dari saudara ibu. Nah, ayahnya pun juga ingin menjodohkan Syekh Abdul Ghani dengan keluarga ayahnya yang di Pangkalan. Ya, jadi dapat lagi istri yang ketiga ya dari Pangkalan, dari keluarga ayah Syekh Haji Abdul Ghani. Ayahnya namanya Abdul Salam. Jadi ada 3 istrinya. Ya, telah 3 istrinya. Ya, akhirnya ya beliau pun dijodohkan lagi. Ya, masyarakat meminta lagi beliau supaya kawin dengan salah seorang ya wanita yang berasal dari Binamang Batu Surat. Nah, dulu kan dulu minta ulama kawin itu kan minta berkah, Pak. Yang Kota Kampar sekarang. Nah, kalau Binamang enggak. Kalau Binamang ini masuk lokasi Batu Surat. Batu Surat masih. Batu Surat masih sekarang. Jadi istri pertama beliau dari Pariaman, istri kedua dari Kota Tengah Batu Surat, istri ketiga dari Pangkalan Kota Baru, ya. Istri keempatnya dari Binamang Batu Surat, ya. Kemudian kawin lagi dengan istri yang kelima. Istri kelima juga masih dari Batu Surat, ya. Yang keenam kawin lagi ya setelah istri pertama meninggal, ya. Kemudian istri yang keempatnya meninggal. Karena istri keempat meninggal itu melahirkan anak. Ya, anak satu-satunya itu namanya Muhammad Zain. Kalau kami manggil Datuk Haji Muhammad Zain. Ya, jadi Datuk Haji Muhammad Zain ini punya keturunan juga di Kuok. Di Kuok termasuk ayahnya emaknya Pak Yazil. Itu adalah cucu dari Haji Muhammad Zain. Ya. Dan beliau anak tunggal. Haji Muhammad Zain ini ketika beliau lahir orang tuanya meninggal, ibunya meninggal. Jadi istri keempatnya meninggal. Beliau kawin lagi dengan istri yang kelima. Ya, meninggal istri pertama, kawin lagi dengan istri yang keenam yang berasal dari Batu Gajah, Batu Surat. Ya, jadi ketika istri pertama meninggal, istri keempat meninggal, baru dia tambah lagi sehingga jumlah istrinya jadi 6. Jadi bukan 6 sekali pakai. Ya. Oke, Ustaz. Nanti akan kita bahas lagi nih secara panjang lebar bagaimana kelanjutan daripada apa yang kita bincangkan ini. Tapi mungkin beliau dari sekian banyak istri itu istri mana yang banyak pula melahirkan sosok-sosok ulama itu? Jadi kalau untuk ulama ya yang sangat dikenal sekarang itu anak beliau namanya Syekh Haji Aidarus Ghani Al-Khalidi. Nah, ini yang kita dah tulis bukunya. Dan Syekh Haji Aidarus Ghani Al-Khalidi ini anak beliau dari istri yang keenam. Yang keenam ya. Yang keenam, yang berasal dari Batu Gajah, Petapahan, Kabupaten Kampar. Kemudian juga Haji Muhammad Zain, itu anak dari istri yang keempat tadi. Yang keempat itu ya. Ya, anak istri keempat, nama istrinya adalah Haja Suryani. Jadi ketika dia istrinya meninggal, anak ini tumbuh besar, tumbuh kembang sendiri karena dia anak tunggal, itu juga menjadi ulama. Ya, dan dia juga dikenal ya menjadi pendiri PGA dulu di Batu Surat, dan juga beliau pernah mendirikan pesantren Darus Sa'adah di Kuok. Dan juga beliau ya pernah kuliah di India dan pandai berbahasa Arab, pandai berbahasa India. Ini juga ulama yang juga disegani dulu ya di Kabupaten Kampar. Ya, kalau yang lain hanya menjadi tuan guru lah istilahnya. Ya, istilahnya menjadi tuan guru mengajarkan tarikat Naqsyabandiyah. Jadi kalau beliau ini di Batu Surat itu sistem pendidikannya sistem halakah. Halakah. Belum ada lagi klasikal. Belum. Itu, ya. Tapi ilmu-ilmu yang ia ajarkan itu memang ilmu yang memang sangat dibutuhkan lah. Seperti itu ya. Jadi sistem khulwah. Khulwah itu bahasa kitanya sistem suluk. Jadi tarikat Naqsyabandiyah itu diajarkannya bagaimana supaya orang bisa masuk tarikat untuk mengenal Allah dan memperbanyak zikir dan memperbanyak ibadah karena tarikat itu kan tujuannya sebenarnya adalah tazkiyatun nafs membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Jadi orang yang masuk tarikat akan terasa manfaat tarikat itu kalau diamalkan. Nah, tapi kalau tidak diamalkan tidak terasa. Sehingga pada suatu hari
ketika kedatangan Syekh Haji Muhammad Wali Al-Khalidi ya dari Aceh. Ya, karena Syekh Haji Muhammad Wali ini atau kenal dengan Syekh Muda Wali dulu awalnya dia anti terikat. Anti terikat. Ya, jadi dia punya istri di Aceh dan juga boleh punya istri di Padang Panjang. Ya, ketika dia ke Sumatera Barat, Padang Panjang, setiap dia mendengar terikat didatanginya dan didebatnya. Ya, dibantahnya orang terikat itu dengan dalil-dalil Al-Quran yang dikuasainya, dalil hadis. Ya, ada jalaninya Sumatera Barat itu semua yang jumpa dengan beliau, berdebat dengan beliau itu kalah semua. Ya, akhirnya dia dapat informasi bahwa ada ulama besar di Kota Tengah Batu Surat, namanya Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi. Maka beliau berhasrat untuk datang ke sana. Ya, niatnya tadi untuk mendebat terikat ini. Ya, karena dia menganggap terikat ini adalah perbuatan yang bid'ah, yang salah, tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah ini, akhirnya dia datang. Ya, ketika dia datang, ya disambut oleh Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi. Ya, ketika sampai dia Batu Surat, kemudian sampai ke surau Syekh Haji Abdul Ghani, disambut oleh Syekh Haji Abdul Ghani dengan jamuan makan dulu. Ya, kemudian ditanyakan niatnya. Ya, Buya dari mana? Saya dari Aceh. Ya, saya ingin bertanya tentang tarikat ini. Ya, apa dalil-dalil yang memperbolehkan tarikat ini? Ya, maka kata Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi, ya begini aja. Saya akan jelaskan apa tarikat itu sebenarnya secara teori dulu. Ya, mohon jangan dibantah. Ya, dengarkan saya dulu. Ya, sampaikanlah tarikat itu. Mulai dari tujuan kita bertarikat, substansi ajaran yang diamalkan di tarikat, kemudian cara mengamalkan tarikat dijelaskan oleh Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi. Ya, kemudian apa lagi Buya? Ya, nanti saya akan menyampaikan argumen saya juga, kata Syekh Muda Wali. Ya, berikutnya setelah kamu dengar teori dari saya, coba nanti lihat bagaimana kami mengamalkan tarikat itu. Ya, nanti kita sholat zuhur. Saya sholat zuhur, kami nanti akan bertawajuh. Silakan, ya Tuan Syekh, lihat kami bertawajuh. Lihat di sana mana yang salah dari amalan kami, tolong jelaskan nanti ke saya. Ya, dilihatlah orang bertawajuh. Ya, kalau lihat orang tawajuh, ya selesai itu. Ya, tersentuh hati Syekh Muda Wali ini. Karena orang tawajuh itu kan mulai dengan istighfar dulu, Pak. Istighfar itu juga Astaghfirullahaladzim, membersihkan hati. Ya, melepaskan hati dari dunia. Ya, karena Syekh Abdul Ghani menyampaikan waktu itu bahwa substansi tarikat itu pertama dimulai dari takhalli. Takhalli itu mengosongkan hati dari pengaruh dunia. Kosongkan, lepaskan harta kita, lepaskan jabatan, lepaskan nama besar kita. Ya, kecintaan pada dunia lepaskan. Kemudian yang kedua adalah tahalli, tempatkan sifat-sifat yang terpuji dalam hati kita, sifat ikhlas, sifat sabar, sifat tawakal, sifat qanaah, ya. Kemudian sifat tawadhu, tempatkan, masukkan dalam hati kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tajalli. Tajalli pertegas atau perjelas dengan istiqomah kita. Ya, buktikan dengan amalan-amalan kita. Ya, tengok kami dulu beramal, kata Syekh Abdul Ghani. Setelah Buya menengok, ya, baru nanti kita diskusi lagi. Ya. Kemudian kata Syekh Muda Wali, ada sedikit tersentuh hatinya. Kalau begitu, ya, kata Syekh Abdul Ghani, coba Buya ikut dengan kami tawajuh dulu. Setelah melihat tadi, nanti ikut tawajuh. Kapan lagi tawajuh? Buya malam nanti setelah sholat Isya. Ya, tawajuh malam, baru di situ dirasakan oleh Syekh Muda Wali, ternyata ada nilai-nilai yang kuat yang bisa menenangkan hati kita saat kita berzikir. Nah, itu tenang hati rasanya. Jadi rasa gundah gelana, rasa lebih hebat dari orang lain. Ya, karena orang berdebat itu kan tentu dalam hatinya kan merasa dia lebih benar. Ya, itu udah mulai rasanya nikmat, ya, ringan hatinya. Akhirnya kata Syekh Muda Wali, oh ini tarikat Naqsyabandiyah itu, ya, yang diajarkan oleh Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi. Karena memang model orang mengajarkan tarikat itu banyak, Pak. Ya, ada modelnya dengan berdiri zikirnya, atik toga kata orang nama kan. Ada yang berputar kan, seperti Jalaluddin Ar-Rumi. Tapi tarikat Naqsyabandiyah yang diajarkan oleh Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi zikirnya duduk.
sambil bersimpu seperti kita duduk duduk tahiyat akhir. Ya, duduk tahiyat akhir, tapi tahiyat akhir kan sebelah kanan, tapi dia lipat sebelah kiri. Ya, tujuannya apa? Dengan melipat kaki seperti duduk tahiyat akhir itu untuk mencegah kita dari sakit prostat. Nah, jadi kalau ada turun perut, ya sering-seringlah duduk tahiyat akhir untuk mengurangi prostat. Sehingga orang yang rajin mengamalkan tarikat Naqsyabandiyah dan duduk tahiyat akhir tadi, insya Allah dia terhindar dari sakit prostat atau turun perut. Akhirnya Syekh Mudawali, kalau begitu Buya izinkan saya ikut untuk suluk. Nah, saya ingin merasakan seperti apa di suluk itu. Ya baik Ustaz, ya sangat menarik sekali kalau sudah sehingga ujungnya Pak, ya Syekh Mudawali masuk tarikat, menjadi murid Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi, pulang ke Aceh, beliaulah penyebar tarikat Naqsyabandiyah di Aceh. Jadi artinya Syekh Mudawali itu menjadi murid daripada Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi Al-Kampari. Tidak semua orang tahu nih Ustaz. Tidak semua orang tahu. Ya. Tahu. Dan konon kabarnya juga beliau melahirkan seorang anak ulama juga yang Dr. Muhibbuddin Wali, itu, ya. Anak dari Syekh Muhammad Wali, ya. Profesor doktor. Ya, Profesor Doktor. Nah, Ustaz memang tidak cukup waktu setengah jam. Ya, betul. Menggali sejarah beliau ini. Dan kita masih banyak ini yang akan kita bincangkan. Tadi sudah disebut bahwa salah seorang anak beliau yang memang juga sangat karismatik dan mempunyai peninggalan sejarah sampai hari ini itu Syekh Haji Aidarus Ghani Al-Khalidi Al-Kampari ini. Dan anak beliau juga ada sekarang beberapa orang. Satu di antaranya yang tertua itu menjadi pimpinan pondok pesantren yang ia tinggalkan. Baik Ustaz, kita akan lanjutkan lagi nanti buku yang ini sebelum kita bahas ini pada pertemuan kita yang akan datang. Dan ini insya Allah akan menarik bagi para penonton kita Ustaz. Dan terima kasih kepada Ustaz sama-sama yang menyediakan waktu. Alhamdulillah. Tim kali ini. Alhamdulillah. Kameramen dan saya sebagai selamat untuk channel Bang Wakis. Insya Allah selamat. Kemudian channel ini juga bermanfaat untuk umat ya Ustaz. Insya Allah. Saudara penonton, demikian dialog saya dengan Bapak Dr. Haji Hafizon Effendi CMA yang kali ini masih pertama kali membahas dan mendiskusikan tentang biografi Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi, orang tua dari Syekh Haji Aidarus Al-Khalidi Al-Kampari. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa kita di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah.